Bintang Tuhan. Kembali lagi di mana nih? Dalam program acara I Love Monday. Bintang Tuhan semuanya ya. Mungkin sudah rindu sama kita berdua. Ada Natalia dan juga ada Sandra. Kita hari ini akan menemani Bintang Tuhan seperti biasa nih ya, selama 1 jam ke depan. Dan akan hari ini istimewa, Sandra. Ya, istimewa kenapa, Nat? Karena boleh hari tahu? ini kita bakal menjadi seorang Apa? pendongeng. bukan dongeng juga ya, karena ini kisah nyata. Ya, Pengalaman nyata dan kesaksian hidup dari bintang-bintang Tuhan yang sudah masuk di Sandra. Oke, ya pasti menarik ya kita dengar ya. So, pasti tentang karena Tuhan. Tentang Tuhan, benar tentang sekali. Kebaikannya, benar. Tentang ketaatan juga. Benar. Sesuai dengan tema yang bintang Tuhan mungkin sudah lihat di postingan kita, yaitu apa di Sandra temanya? Ketaatan. Tadi sudah mention belum ya? Sudah deh kayaknya. Sudah ketaatan, ya. Nggak apa-apa, mengingatkan. Bintang Tuhan, kita hari ini banyak akan membahas tentang ketaatan, tapi bukan kita ya. Tapi dari beberapa kesaksian yang sudah masuk, mereka belajar tentang ketaatan dari apa yang sudah mereka alami. Seperti apa ceritanya? Lebih baik kita mulai dulu dengan doa nih, Sandra. Betul sekali. Ayo Bintang Tuhan, kita berdoa dulu sebelum kita mulai acara. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah Kau lakukan di dalam kehidupan kami dan setiap penebusan-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kalau sampai sore hari ini, malam hari ini pun kami boleh kembali mendengarkan betapa baiknya Engkau, betapa ajaibnya Engkau dan setiap rencana-rencana-Mu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, urapilah telinga kami, mulut, lidah, mata, seluruh indera kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan setiap kesaksian, setiap kebenaran firman-Mu, dan biar Tuhan benih firman-Mu itu tertanam di tanah hati kami. Beri kami juga hati yang lemah lembut, hati yang mau dengan rendah hati, menerima kebenaran firman-Mu, biar kebenaran itu tertanam begitu dalam, dan ia tumbuh subur berbuah dalam setiap segala musim untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, biarlah 1 jam ke depan apa yang kami dengarkan ini boleh menjadi suatu berkat di dalam kehidupan kami, boleh menjadi suatu pengingat akan cinta-Mu, akan juga bentuk kesetiaan, bentuk dari cinta kami kepadamu juga Tuhan. Dan biar setiap orang yang mendengarkannya boleh semakin hari mau untuk lebih taat lagi kepadamu. Kami serahkan Tuhan acara I Love Monday ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan bicara tentang ketaatan atau obedience ya dalam bahasa Inggrisnya ya. Betul. Nah, kita bahas tentang ketaatan ini tentu saja tidak lepas dari ketaatan yang paling luar biasa. Apa itu ketaatan yang luar biasa? Siapakah yang bisa melakukan itu? Hanya Tuhan Yesus. Jadi mungkin kita sebagai manusia berusaha untuk selalu taat. Betul. Tapi yang hanya bisa melakukan ketaatan sempurna, aku rasa hanya Tuhan Yesus ya. Nah, lewat Tuhan Yesus yang rela turun ke dunia, menjadi seorang manusia, mati di kayu salib menebus setiap kita ya. Taat sampai akhir, taat sampai mati, taat sampai selesai gitu ya. Itu yang Tuhan Yesus berikan teladan buat setiap kita. Betul sekali. Jadi Sandra, kamu pernah nggak ngalami yang namanya ketaatan dalam hidupmu? Belajar ketaatan dari Tuhan gitu? Pernah, dan itu nggak gampang ya. Pasti butuh yang namanya tuntunan Roh Kudus. Apalagi kadang-kadang kalau diminta Tuhan seperti ini, nggak mau Tuhan kayak gitu. Tapi atau nunda-nunda, nanti aduh, Tuhan masih ya nanti aja aman, gitu. masih enak tiduran gitu. Aduh ya. Apalagi saat teduh ya kadang-kadang kalau lagi males kayak gitu ya. Cuman ada yang ingetin doa saat teduh gitu ya. Itu kan juga kalau kita sendiri kayaknya nggak mungkin ya bisa lakukan itu. Benar. Dan kayaknya dari Tuhan Yesus itu ya memberi teladan buat kita, makanya kita bisa taat ya, menurutku seperti itu Nat. Oke, nah Bintang Tuhan, kita akan bacakan kesaksian nih dari teman-teman Bintang Tuhan yang sudah masuk. Hari ini ada 5 orang yang siap untuk bersaksi, yang sudah memberikan kisahnya, ya benar, kisahnya dengan Tuhan, kesaksian bagaimana mereka belajar ketaatan dari hidup mereka gitu ya. Tentu saja kita juga mau mengajak Bintang Tuhan nih untuk bulan depan, untuk Bintang Tuhan yang rindu pengen bersaksi juga, bisa langsung menghubungi Radio CMC Surabaya. Caranya gimana ya, lebih enak ya. Mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Tulis saja saya mau bersaksi. Nanti mungkin kita akan langsung merespon. Atau bisa langsung di IG kita Radio CMC. Bisa cek kirim lewat direct message ya. Benar sekali. Nah, tenang saja kalau misalnya ada yang masih malu-malu ya,
kalian akan nama kalian tidak akan Sebutkan. Ya, kita akan pakai nama Mawar. Mawar, Atau Melati, Anggrek, Harum Mewangi ya. Jadi sudah ada 4 nama ya, nama samaran buat bintang Tuhan. Jadi tidak usah takut. Karena bersaksi itu pun bisa jadi berkat ya Sandra buat yang mendengarkan, dan juga bisa menjadi pengingat gitu ya. Kadang itu kita, oh ya aku juga mengalami hal itu ya. Dan ternyata bisa dilalui kayak gitu. Salah satunya ketika kita itu bersaksi itu juga kita sedang menelanjangi perbuatan iblis, sehingga kadang-kadang kita mikir, aduh aku malu. Takut, aku malu. Ternyata enggak yang seperti kita bayangkan. Ya itu baik loh sebenarnya di mata Tuhan. Baik untuk orang yang mendengarkan itu merasa terberkatin dan gak sendirian. Betul sekali. Jadi bintang Tuhan jangan takut untuk bersaksi, dan kita akan bacakan kesaksian pertama kita kali ini ya. Nah, biasanya ketaatan itu berhubungan dengan yang salah satu ini sering sekali dialami mungkin ya oleh hampir setiap orang ya. Mungkin Sandra juga sering. Nggak sering ya. Tapi pernah ya ngalami ya Sandra ya. Saya pun pernah. Jadi bintang Tuhan ini adalah ketaatan yang berhubungan dengan pasangan hidup. Wah, ini menarik ya bintang Tuhan. Jadi ada salah seorang bintang Tuhan yang saat ini tuh pergumulannya yang sedang didoakan adalah tentang pasangan. Nah, kisahnya seperti ini. Bintang Tuhan ini berkata bahwa dia ini sudah berumur 33 tahun, tapi masih single. Sedih ya rasanya 33 tahun, tapi ya nggak sedih juga sih. Sedih gak Sandra? Enggak ya. Kalau saya enggak ya Nat. Enggak ya, saya juga enggak ya. Jadi ya mungkin ada orang-orang tertentu yang punya tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar, sehingga membuat mereka tuh kayak kepikiran juga ya tentang pasangan gitu ya. Mungkin awalnya nggak kepikiran, tapi karena ya lingkungan, banyak lingkungan yang bertanya terus, ditekan orang tua mungkin, atau udah ditanya-tanyain gitu ya. Jadi sedih gitu ya, kepikiran juga walaupun awalnya tuh nggak kepikiran jadi kepikiran. Nah, dia bercerita bahwa dia belajar dari masa lalu ketika memutuskan untuk berpacaran dengan seseorang yang dia tahu sebenarnya bukan dari Tuhan. Wah, dia juga bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya bintang Tuhan ini sudah tahu nih kalau pasangan yang dia pacari ini adalah bukan dari Tuhan dan bukan yang benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, tapi karena sudah punya keinginan, pengen gitu merasakan euforia berpacaran, akhirnya berpacaranlah mereka. Nah, begitu kisah awalnya. Ketika berpacaran itu justru semakin hari semakin jauh dari Tuhan yang dia rasakan. Ke gereja hanya untuk absen, datang, pergi, say hey, dadah, goodbye, itu sampai pulang gereja mungkin langsung pergi jalan-jalan gitu ya. Terlalu sibuk dengan jalan-jalan, katanya nonton, jadi jarang untuk saat teduh dan baca Alkitab. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dia bercerita juga, meskipun sebenarnya masih merasa hidupnya baik-baik saja dengan berpasangan seperti itu dan menjalani masa pacaran seperti itu. Bahkan dia yakin kalau mereka akan menikah dan hubungan mereka akan berjalan baik-baik aja sampai pernikahan. Jadi sudah merencanakan pernikahan nih Sandra. Berarti sudah sangat serius ya. Sudah sangat serius. Nah, selanjutnya dia cerita juga suatu saat ketika si pria ini kena masalah dan akhirnya membuat si pria ini memutuskan untuk meninggalkan wanita ini begitu saja. Waduh, ini tidak enak ya. Sudah hubungan mungkin serius, sudah mau pikir menikah, tiba-tiba ditinggalkan. Hatiku sakit ya. Ini awalnya sakit banget hatinya katanya. Awalnya sakit banget hatinya, terluka kayak gitu ya. Tapi ternyata dari luka ini Tuhan tuh ingatkan dia untuk ingatkan dia kembali tentang ketidaktaatan yang dulu Tuhan pernah kasih tahu dia. Jadi mungkin dia sebenarnya sudah dapat nih. Sudah dapat warning. Iya, sudah dapat warning. Ini bukan dari aku. Ini bukan pasangan yang sungguh-sungguh mengasihi aku. Udah dapat warning, tapi dia kan nggak taat nih ya. Akhirnya tetap, udah Tuhan, aku pengen merasakan berpacaran tuh seperti apa. Tergoda. Akhirnya berpacaran lah dan ditinggalkan oleh pria ini, dan dia belajar bahwa oh iya, ingat ya, Tuhan dulu sudah ingatkan aku. Tuhan sudah bilang jangan, tapi aku tetap lakukan, tidak taat. Nah, dia bilang bahkan perpisahan ini juga salah satu cara Tuhan untuk menolong dia katanya.
Karena jika dia tetap memutuskan menikah dengan pria tersebut, rasanya kehidupan dia bakal lebih jauh lebih buruk dari luka yang sudah dia terima. Mungkin sangat berat ya, luka dan mungkin permasalahan yang harus ditanggung ketika sudah menikah itu ya. Jadi makanya dia tuh merasa kayaknya Tuhan tuh benar-benar nolong dia gitu ya dari hal yang terjadi ini. Lalu bintang Tuhan ini berkata, Tuhan itu baik banget. Bahkan di saat kita tidak taat, pelan-pelan menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap memperhatikan. Tuhan bahkan menjaga dan menolong. Saat kita terpuruk pun Tuhan datang untuk menyembuhkan. Jadi setelah kejadian itu, bintang Tuhan ini belajar untuk taat. Taat saja dan percaya, walaupun sampai sekarang kita belum menemukan jalannya. Aku percaya dia sudah menjalani jalannya ya. Mungkin belum kelihatan ujungnya nih. Karena kadang berjalan di jalannya Tuhan tuh kita nggak tahu ujungnya gimana. Yang pasti kita tahu ujungnya baik, cuman seperti apa itu kan kadang nggak kelihatan gitu ya. Saya jadi ingat sama teman saya dulu tuh pernah bilang kalau kita ikut Tuhan itu sama seperti ketika kita tuh naik mobil, seluruhnya tuh gelap, dan ketika naik mobil kan ada lampu ya. Lampu itu hanya bisa menerangi 1 meter misalnya ke depan. Nah kita izinkan Tuhan itu untuk yang pegang setirnya, yang terlihat mungkin 1 meter ke depan, tapi rasa aman kita itu adalah ketika Tuhan itu yang setir, bukan kita yang setir. Kalau kita yang setir katanya, aduh, gimana deg-degan, tambah deg-degan gelap. Di ujung itu ada apa? Tapi karena kita tahu Tuhan yang setir, jadi kita merasa aman ya, walaupun di sekeliling kita mungkin gelap gitu, berada di dalam terowongan, keluar terowongan ada apa gitu ya, nggak tahu, tapi karena ada Tuhan jadi nggak takut lagi, aman. Nah ini kisah pertama nih Sandra, tentang ketidaktaatan ketika dia tuh sebenarnya Tuhan minta untuk tidak berhubungan dengan pria ini, Tuhan sudah kasih warning tapi dia tidak taat. Tapi akhirnya ketika dia mengalami misalkan kejatuhan ketika ditinggalkan dengan pasangannya, akhirnya dia bisa kembali sama Tuhan. Aku percaya ya dari kesaksian ini, walaupun mungkin dia mengalami ketidaktaatan dan kejatuhan, tapi Tuhan tuh benar-benar baik gitu. Tuhan tuh membuat dia terbuka matanya. Dari yang tidak taat dia sadar, jadi akhirnya oh ya setelah ini aku akan taat gitu. Apapun yang terjadi ikut percaya dah sama Tuhan gitu. Gitu ya. Jadi bintang Tuhan, ayo. Ini dari kesaksian ini kita belajar untuk percaya sama Tuhan dan taat saja. Dan mungkin ya Natia sering tadi waktu saya dengar tentang cerita bintang Tuhan ini, mungkin seringkali ketika itu semua tuh nggak terjadi seperti yang kita bayangkan, kita kadang nyalahin, aduh Tuhan kenapa Tuhan izinkan aku bertemu dengan dia, ya. Sering tuh ada ngomong, kenapa Tuhan izinkan aku bertemu dengan dia kalau ujungnya seperti ini? Katanya kalau bertemu itu kan jodoh, tapi itu nggak tahu kata siapa ya. Itu kadang bilang gini, kalau 2 kali ketemu hatinya jodoh. Belum tentu ya, bisa jadi itu settingan iblis gitu ya. Saya bisa ketemu Sandra sebenarnya juga mungkin sudah jodoh ditakdirkan gitu ya. Makanya kita bisa di sini siaran. Tapi nggak tahu itu katanya siapa, gitu. Apa mungkin katanya memang katanya orang tua, katanya pepatah atau gimana. Tapi Tuhan mungkin nggak tahu ya, kalau dalam kitab ada nggak ya bilang bahwa pertemuan itu adalah bukan sebuah kebetulan, kalau itu ada memang ya. Cuman segala sesuatu nggak bisa kita samaratakan dan itu harus diuji ya. Tapi walaupun gini loh San, walaupun sebenarnya Tuhan mengizinkan dia bertemu dengan pria ini, tapi kan akhirnya Tuhan tuh mengingatkan ketika dia mau jadian dengan pria ini gitu. Jadi sebenarnya Tuhan juga ya tidak lepas kendali. Dan itu juga ketaatan itu pasti juga hubungannya dengan memilih ya. Kita memilih untuk melakukan apa yang misalnya Tuhan bilang jangan, seperti tadi tuh dibilang jangan, tapi dia tetap lakukan. Nah mungkin seringkali bintang Tuhan ketika kita diperingatkan seperti itu, enggak gitu ya, terus kita lakukan, jatuh. Nah kira-kira kita yang seperti apa? Oh iya Tuhan aku salah, atau Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi ya. Kadang-kadang itu bukan Tuhan yang jahat ya. Kadang-kadang kita mikir aduh Tuhan tuh baik cuma waktu kasih kita berkat lah, kayak melindungi kita. Tapi kan kadang-kadang seringkali bagian dari diri kita juga untuk dengerin kalau ketika Tuhan katakan jangan, ya pasti ada sesuatu di balik itu yang dia lebih tahu, dia lebih mendengar, dia lebih melihat daripada kita. Nah itu juga yang mungkin ketika bintang Tuhan ini ngalami seperti itu, selain mata tercelik ya, dia sadar bahwa sebenarnya kasih Tuhan itu bukan cuma ketika dia sedang dilindungi Tuhan.
kasih Tuhan kan juga terlihat baiknya Tuhan itu nggak cuman ketika dia dilindungi dari orang ini, tapi juga ketika Tuhan itu tebus dia di kayu salib. Kalau enggak kan nggak mungkin dia bisa dengar suara Tuhan seperti itu memperingatkan dia ya. Benar. Karena ada Roh Kudus Ada Roh tinggal. Kudus di dalam kita. Nah, tadi kan kita sudah dengerin dari bintang Tuhan yang kesaksian yang dibacakan oleh Natalia. Kalau tentang pasangan ya, pasangan nggak taat. Nah kalau yang ini tuh ada lagi cerita dari bintang Tuhan, Nat. Iya. Yang ini lebih ya. Wah, lebih Apa nggak tahu. Ya, kayak kita dengerin aja ya. Bintang Tuhan ini bilang, dulu aku pernah suka dengan seseorang. Orang ini sudah mapan, punya usaha sendiri, rumah sendiri. Orang ini juga sering pergi ke luar negeri. Ya. wah enak ya. Udah ya itu kayak wah kayaknya. Itu tergiur loh. Apalagi kalau keluar negerinya, misalkan ke kota. Kota sih keluar negeri. Negara. Iya. Korea, Jepang gitu wah. Apalagi ke Prancis gitu. Ya, romantis ya. Romantis banget. Nah, tapi sayang, orang ini berbeda kepercayaan dengan aku. Waktu itu aku sempat berdoa dan bilang ke Tuhan, aku suka orang itu dan aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan setuju nggak aku dengan dia? Nah, tapi jawaban yang aku dapat di luar dari ekspektasi. Aduh ya, kadang-kadang kalau udah suka. Kalau Tuhan sudah bilang enggak gitu rasanya. Kita kadang tuh gini loh, manusia itu kadang tanya Tuhan boleh enggak sama dia, tapi udah dijawab enggak, terus kita aduh Tuhan tapi suka. tapi suka. Gak apa ya Sandra pernah mengalami ya. Iya. Saya mau akui lah, saya pernah juga ya. Gak munafik. Iya. Waktu itu ada suara di hatiku yang mengatakan, aku tidak pernah memberikan anak yang aku kasih kepada orang yang tidak mengenal aku. Wah. Itu waktu aku dengarnya ya, waktu itu tuh seperti seorang ayah kepada anak perempuan atau kepada anak laki-laki yang mengatakan, no, kamu itu anak kesayanganku gitu loh. Aku tuh punya yang terbaik untuk kamu. Gak mungkin kan kalau misalnya bapak kita yang di sini saja itu tahu yang terbaik, apalagi bapak yang di surga ya, yang udah tahu luar dalam lah pokoknya, nggak bisa dibohongin. Nah, ketika ini setelah dia dengar seperti itu, sakit sih, tapi dari sini aku belajar untuk taat kepada Tuhan yang walaupun nggak gampang dan perlu proses untuk menjalaninya. Ketika Tuhan ketika mau percaya, pasti Tuhan tuh mampukan kita untuk taat katanya. Betul ya. Jadi ketaatan itu ya pastinya karena Tuhan juga yang mampukan ya. Dan ada keinginan dari hati kita juga kan susah ya. Mungkin susah apalagi udah ada perasaan. Benar. Udah ada perasaan, suka. Kayaknya nggak cuma. Tapi kalau misalkan prianya itu ya sempurna gitu Aduh, ya. iya. Di mata kita, di mata dunia, di mata teman-teman kita semua sudah mendukung. Iya, tapi betul. Tuhan bilang enggak, gimana tuh? Iya, aduh aku pernah mengalami kan. Akhirnya apa, dilepas juga ya? Dilepas. Ya itu berarti Sandra sudah belajar ketaatan ya. Dan Tuhan waktu itu ngomong dia tidak seteguh itu memegang prinsipnya. Jadi ada Tuhan melihat sesuatu yang ya waktu itu saya merasa kalau saya mengenal orang ini luar dalam gitu kan, saya tahu keburukannya, saya tahu kelemahannya, saya terima itu. Tapi saya nggak ngerti kenapa waktu itu Tuhan nggak setuju gitu loh. Kenapa gitu kan? Saya udah lihat orang ini bertanggung jawab, dia disiplin, dia juga tekun ya. Siapa yang nggak suka dengan karakter seperti itu kan? Bonus yang lain juga. Terus satu kali itu saya tanya, oke, saya kayaknya salah nih. Ada yang salah nih kan kalau saya suka, tapi kok Tuhan nggak suka gitu kan? Akhirnya waktu doa saya bilang ke Tuhan, Tuhan melihat lebih daripada yang aku lihat, Tuhan juga mendengar lebih dari yang aku dengar, dan Tuhan mengenal dia jauh lebih daripada aku mengenal dia gitu kan. Nah setelah saya Natia waktu itu saya serahin lah, ya sudah lah ya gitu. Akhirnya Tuhan ngomong dia tidak memegang prinsipnya seteguh itu. Nah karena mungkin saya lihat dia punya prinsip gitu kan, dia nggak gampang seperti itu. Tapi kalau prinsip itu bukan firman Tuhan kan percuma ya. Dasarnya apa? Seperti 2 dasar di dalam Alkitab. Dasar membangun pasir batu, atau gunung batu yang teguh itu. Akhirnya ya sudahlah. Daripada saya menderita dengan orang ini, lepaskan saja. Mungkin lebih tepatnya ketika aku ada membaca quotes gitu ya tentang ketaatan itu, sebenarnya kita melakukannya bukan karena kita seharusnya ya, seharus fokusnya bukan karena kita takut dengan akibat dari ketidaktaatan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Betul. Maka kita mau melakukan ketaatan itu gitu ya. Jadi ya
kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita percaya gitu. Kalau Betul. kita mengasihi Tuhan, pasti kita percaya sama Iya. Tuhan nih. Dengan setiap keputusan Tuhan, dengan setiap yang Tuhan beritahukan kita. Itu berarti kita mengasihi Tuhan. Iya. Jadi lakukan ketaatan bukan karena dipaksa Iya. gitu ya. Kadang kan aduh ya udahlah terpaksa gitu. Terus daripada aku nanti misalkan aku nanti hidupku menderita Iya. gitu. Tapi nggak apa-apa, memang sih kadang juga aku pikir aduh Tuhan nanti aku menderita. Tapi akhirnya Ada kayak ingat lagi iya ya aku harusnya melakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Betul. Dan Tuhan tuh lebih tahu. Mungkin salah satu waktu itu yang membuat saya itu akhirnya melepaskan itu karena saya sadar, oh iya ya, yang tahu masa depan itu kan Tuhan, Benar. bukan saya gitu. Pasti dia lebih tahu yang terbaik buat kita tuh seperti apa. Nggak cuma masalah pasangan ya kayak ya. Besok aja kita makan apa kayak Tuhan lebih tahu deh yang terbaik buat kita. pikiran kita, jahatnya Iya. kita ataupun mungkin hatinya Keinginan. kita yang Iya. paling dalam itu memang hanya Tuhan yang Iya, tahu. iya. Dibandingkan semua orang, Betul. hanya Tuhan yang tahu. Iya. Dan tadi waktu Natalia tuh sempat ngomong taat itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Berarti kasih itu kan bukan cuma sekedar perasaan ya. Kadang-kadang kita bisa, Tuhan aku cinta padamu, Tuhan aku cinta padamu, tapi tidak dilakukan ya. Itu juga bukan Jadi kasih yang atau cinta itu sebenarnya juga ada tindakan. ya, action. Jadi ya walaupun susah sebenarnya aku mengakui juga sih susah sih gitu ya. Tapi kita mau belajar sama-sama dan minta Tuhan yang sanggupkan kita. betul. Nah Sandra ini ada quotes tadi ya Quotes, yang oke, diberikan quotes. oleh bintang Tuhan yang pertama ya Oke. tentang ketaatan. Oke. Ya, plus di dikasih ini ya. Jangan tidak taat. Ada banyak mengapa di hati. Ada banyak pertanyaan di batin. Namun beberapa hal lebih baik dibiarkan tanpa jawaban dan tidak terjelaskan. Tahu sesuatu tidak selalu membuat kita lebih percaya. Tahu sesuatu tidak selalu membuat kita lebih rela menjalani. Jika dari Tuhan, katakan iya saja. Tidak tahu tidak apa. Tidak taat itu yang jangan. Jadi ya memang lebih baik kita. Tapi memang benar ya Sandra, kalau misalkan tahu sesuatu semakin banyak tahu semakin Iya. banyak khawatir gak sih? Betul. Jadi mending aduh nggak tahu aja deh gitu. Percaya aja sama Tuhan. Percaya aja sama Tuhan ya. Asal jangan tidak percaya dan tidak taat ya, Iya, itu betul. ya dari quotes ini ya. Bagus sekali ya. Ini quotesnya Keren. dari diambil oleh bintang Tuhan dari seorang Hamba Tuhan ya, Tuhan sepertinya. mungkin ya. Namanya adalah Fonny Evelyn Jingga ya. Jingga, Jadi ya. kita sebutkan aja biar nanti enak gitu ya. Bintang Tuhan mau cari namanya adalah Fonny Evelyn Jingga. Kayak gitu. Jadi ya, itu yang 2 kisah pertama nih Sandra. Ya. Ada kisah Masih lain ada lagi, Nat? kisah lagi. Oke. 3 orang lagi. Oh, 3 orang lagi. Mantap. Kita akan lanjutkan setelah jeda pesan berikut ini. Bintang Tuhan jangan kemana-mana, tetap saksikan siaran I Love Monday. Stay tune. Flying high, we're flying high. CMCFM. Shalom bintang Tuhan, kembali lagi dia dalam acara. I Love Monday. Oke, barusan tadi aja ya setelah jeda kita mendengarkan 2 kesaksian yang sangat luar biasa dari bintang Sebelum Tuhan. jeda, Sebelum jeda ya? Oke ya, koleng guys. saya meluruskan Koleng aja ya, bintang Tuhan, sama, tapi ya. nggak apa-apa kok kalau salah ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan kesaksian tentang ketaatan di dalam pasangan ya. Yang pertama tadi mungkin kita belajar ketika kita tidak taat, ya sekalipun kita nggak taat ya saat itu, tapi Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap mengingatkan bahwa dia tuh tetap mengawasi sekalipun saat itu bintang Tuhan ini tidak melakukan ya, walaupun sudah ada warning. Yang kedua, sudah ada warning dari Tuhan bahwa aku tidak akan menyerahkan anakku kepada orang yang tidak mengasihi atau tidak mengenal aku. Kata Tuhan ya, terlihat sekali kasih seorang bapa. Benar, dan syukurnya Nah. dia taat ya. Betul, dan syukur taat dan dia memahami bahwa itu cintanya Tuhan buat dia ya. Nah, kita nggak sampai di 2 kesaksian itu aja dong. Kita masih ada lagi 3 atau 2? 3 kesaksian Tapi ya. kali ini 2 dulu aja Dua Sandra. dulu aja ya. Oke. 2 dulu aja. Mungkin Natalia mau duluan membacakan kesaksian dari bintang Tuhan. Oke, jadi saya akan bacakan ya bintang Tuhan. Ini kesaksiannya cukup panjang dan cukup menarik ya bintang Tuhan kisahnya ini. Nah, kesaksian ini awalnya dia bercerita bahwa sebenarnya nggak pernah merasa benci dan sakit hati sama seseorang. Kalau sakit hati paling besoknya sudah hilang dan nggak marah lagi. Tapi
pernah kenal seseorang sampai pernah terluka dan marah? Wah, gimana nih Sandra? Kamu pernah gak kenal seseorang? Aku pernah sih. Aku baru sadar ya, aku pernah juga ya. Baru sadar, aku pikir aku hatinya baik gitu. Aduh, Ternyata aku hatinya ya pernah juga ya, sampai benci gitu gitu. Benci banget pernah ya. apa yang diuyuk-uyuk gitu. Sampai terluka sampai dalam. Tapi Tuhan sembuhkan ya, Amin, syukurnya amin, ya. amin. Oke, syukur. Nah, waktu itu dia bercerita susah sekali untuk mengampuni orang ini ya, karena dulu kenal diri sendiri itu cuman tahu kalau saya bukan orang yang pendendam. Ini seperti aku ya berarti ya. Tapi ini bukan kisahku ya. Jadi kira ini kisah saya. Jadi bintang Tuhan ini taunya kalau dia tuh bukan orang yang pendendam dan tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain, bahkan mudah mengampuni. Tapi ternyata lewat kejadian itu Tuhan tuh izinkan dia untuk mengalami kejadian itu supaya dia lebih mengerti hatinya. Nah, sekalipun dia sakit hati dan marah, dia tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita itu harus mengampuni. Tuhan juga berkata kepadanya untuk mengampuni supaya dosanya juga diampuni. Di dalam Matius 6 ayat 14 ya. Jadi kita mengampuni orang lain supaya dosa kita juga diampuni. Ya. Benar ya? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga. Akhirnya saya mau taat, tapi tidak mudah dan rasanya sakit. Prosesnya lumayan lama, sekitar beberapa bulan. Ini baru beberapa bulan ya. Berapa Saya bulan? berapa tahun tuh. Mungkin dalam ya, dalam sekali. Jadi butuh waktu. Nah, setiap hari menangis, berdoa, minta Tuhan untuk mengubahkan hati saya. Walaupun sudah memutuskan untuk mengampuni, tapi tidak langsung sakit hatinya hilang. Mungkin awalnya merasa kenapa aku yang disuruh dan membereskan hati, padahal orang itu yang salah. Proses seperti itu juga pembongkaran dari Tuhan. Setelah beberapa bulan, rasa sakit itu Tuhan angkat. Puji Tuhan. Tahu dari mana hal ini? Katanya, awalnya waktu ketemu orang itu langsung buang muka karena nggak bisa lihat wajahnya. Aku mengerti ini, aku juga pernah seperti itu ya. Oke. Terus saya ngeliat orang itu rasanya kayak benci gitu ya. Tapi udah enggak. Tapi suatu hari waktu ketemu orang itu lagi, hati saya sudah nggak kenapa-napa lagi. Kalau kita merasa nggak mampu untuk mengampuni orang yang sangat menyakiti kita, kita minta Tuhan supaya kita bisa mengampuni. Tapi harus membuat keputusan dulu untuk mengampuni. Itu bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memulihkan kita. Dari sisi lain, aku juga belajar seberapa dalam kasih Tuhan. Separah-parahnya aku melihat diriku susah mengampuni orang, aku sadar dosa dan kesalahanku lebih besar dan Tuhan mengampuni aku. Dari sisi itu baru mengerti begini rasanya sakit hati dan belajar banget bahwa mengasihi itu sedalam itu mau mengampuni orang. Ini gimana nih? Mungkin maksudnya kasih itu sedalam itu makanya kita mau. Kasih Tuhan ya. Ya. Sedalam itu sehingga mau mengampuni orang. Ya, benar sekali ya. Jadi aku juga kayak ini ya kata-katanya nih. Yang bagian ini loh. Mana ya? Separah-separahnya diriku. Nah, dosa kita itu, kesalahan kita itu sebenarnya enggak juga lebih kecil daripada orang yang bersalah sama kita. Yeah. Itu seperti juga perumpamaan yang ada di Alkitab yang ketika ada seorang tuan yang mengampuni hamba yang berhutang. Mungkin Sandra ingat? Samaria, bukan. Hamba yang berutang yang 10 berapa itu? Berapa dinar ya atau apa ya? Diampuni. Tapi ketika si hamba itu ternyata juga menghutangi orang lain, tapi dia malah nggak mengampuni gitu ya, malah dipukul kalau nggak salah ingat ya. Jadi dipukul di penjara tuh gimana ya? Aku mungkin nanti kita bisa lihat ya Alkitab ya bintang Tuhan ya. Jadi tidak mau mengampuni orang lain padahal dia sudah diampuni sama Tuhan. Perumpamaan itu menunjukkan begitu buruknya hati kita ya kalau kita nggak mau mengampuni orang lain. Jadi kayak kamu ini sudah diampuni gitu ya. Tapi Tuhan nggak gitu ya bintang Tuhan. Itu saya aja yang mendramatisir. biar ada dramatisir. Oke ya, kita belajar dari bintang Tuhan ini ya. Dia mungkin belum pernah merasakan yang namanya disakiti sampai membuat dia itu nggak mau melihat wajah orang itu, tapi dia mau taat untuk mengampuni orang itu. Justru ketika dia mau taat, Tuhan mampukan dia, Tuhan angkat sakit hatinya, kemudian dia bisa sapa ya akhirnya, dia bisa sapa
orang yang menyakitinya itu. Nggak ada lagi kayak beban mungkin ya di dalam Benar. hatinya itu yang membuat dia tuh aduh tiap lihat orang itu kok aduh males lihat Nggak mau gitu ngeliat kan. gitu ya. Kan mending enak Kalau ya. bisa menghindar, kalau orang itu langsung balik badan, pergi ke arah lain gitu ya. Iya. Ya ampun, ya oke. Kalau tadi kita dengar, ini kayaknya temanya sama yang ini ya, tentang pengampunan. Kalau tadi tentang pasangan, sekarang kita bicara tentang pengampunan. Nah ini juga ada kesaksian dari salah seorang. Saya dulu termasuk orang yang suka mengutuki orang dari dalam hati kalau ada yang menyakiti saya. Tapi ada satu kejadian waktu seseorang melakukan sesuatu yang menurut saya sudah menyakiti hati saya, bahkan tidak sopan. Waktu itu saya menangis, dan di dalam pikiran saya sudah ada niat untuk mengutukinya. Tapi saat kejadian itu saya diingatkan firman Tuhan, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat itu muncul terus setiap pikiran saya ingin mengutuki orang itu. Akhirnya setiap ada pikiran itu malah saya tidak jadi mengutuki orang itu, seperti ada yang menahan saya. Akhirnya saya putuskan untuk mengampuni orang itu. Setiap hari saya berdoa dan saya bilang saya mau mengampuni dia. Saya doakan juga dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Butuh waktu sekitar 3 minggu sampai akhirnya setelah bertemu orang itu lagi, saya tidak menyapanya, saya menyapanya sambil tersenyum tanpa merasa marah sama sekali. Bahkan anak itu juga menyapa balik. Ya. Wah. Jadi luar biasa sekali ya, Tuhan itu memampukan. Bahkan mungkin ketika bintang Tuhan ini merasa ada orang yang sangat menyakiti hatinya, bahkan berlaku tidak sopan, tetapi ketika dia memutuskan untuk mengampuni, Tuhan memampukan. Mirip ya, mungkin seperti bintang Tuhan yang tadi, Tuhan ambil sakit hati dan marahnya, kemudian dia akhirnya malah bisa menyapa orang itu dengan tersenyum. Bahkan orang yang bermasalah dengan anak itu juga yang bermasalah menyapa balik dia juga. Happy ending. Happy ending. Akhirnya. Ketika kita belajar mengampuni itu entah kenapa di hati kita tuh terasa lega gitu Sandra. Walaupun mungkin kayak awalnya nggak terima ya. Ya, Kan dia yang salah gitu ya. Kenapa harus aku Tuhan? Ya. Yang salah dia kenapa? Itu akhirnya kita belajar kerendahan hati juga ya. Nggak ada yang lebih benar dari kita. Ya, siapa yang mau menjadi lebih besar dia harus menjadi yang terkecil kan. Betul. Jadi kalau misalkan kita belajar juga, misalkan kita melakukan kesalahan atau orang lain mungkin salah sama kita, Ya. Kita nggak selalu kalah kalau kita minta maaf duluan, Ya. atau mungkin kita mengampuni orang itu terlebih dahulu. Itu Betul. bukan perkara menang kalah sih ya. Heeh. Jadi bintang Tuhan untuk mengampuni memang susah ya. Tapi kita belajar dari Tuhan, teladannya Tuhan begitu ya, membayangkan Tuhan yang begitu memiliki hati yang besar untuk mengampuni setiap manusia. Ketika saya pun juga sering melakukan kesalahan, mungkin ya menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa, tapi Tuhan masih mau menerima, mengampuni saya. Ya. Itu kayak membuat saya, iyalah saya nggak boleh kayak sombong gitu. Kamu tuh siapa lebih tinggi dari Tuhan, nggak bisa mengampuni orang lain gitu ya. Iya, betul. Karena itu kayak kesel gitu ya. Iya. Misalkan kalau kejadian saya mungkin kesel sama orang tua gitu ya, bisa loh. Kesel sama orang lain, teman-teman, mungkin kesel sama yang lain gitu. Karena kita tersakiti lewat perkataannya dan segala macam. Kadang kan kita, aduh Tuhan aku tuh nggak salah gitu. Temen aku tuh jadi ingat, ya kamu tuh siapa gitu ya. Lebih tinggian kamu dari Tuhan nggak kan? Jadi iyalah, ya Tuhan saya ini siapa sih? Saya ini cuma hamba gitu ya. Jadi ya udahlah saya belajar mengampuni gitu. Ya. Dan lagi kita belajar di situ ya, kalau tanpa Tuhan kita nggak akan pernah bisa mengampuni orang. Ya. Lagian juga bukan masalah tentang seberapa besar salahnya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita pikirkan ya, luka sekecil apapun kalau nggak kita obatin, itu kan lama-lama bisa menjadi bolok, bisa menjadi ini ya, mungkin bernanah, dan terus nggak terawat, berbekas ya, seperti sering kita tuh meremehkan, oh lukanya kecil aja, nggak udah biarin aja gitu kan. Nanti Ternyata, sembuh sendiri. Ya, yang luka-luka yang udah, waduh gede banget kayak gitu baru diurus, tapi ternyata nggak ada kayak gitu ya. Tetap sekecil apapun luka itu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Oke, itu kesaksian yang kedua ya, benar. Keempat ya. Oh ya, keempat, betul. Totalnya 4 sekarang. Masih ada satu lagi. Ada satu lagi. Nah, tapi bintang Tuhan, kita lihat dulu jeda berikut ini supaya kita juga bernapas dulu. Ya, tapi dari tadi bernapas sih. Ya. Cuman perlu supaya bintang Tuhan bisa ke toilet paling ya.
Oke, bintang Tuhan jangan kemana-mana, tetap stay tune dan saksikan I Love Monday. Kita akan kembali lagi setelah jeda pesan berikut ini. Flying high, we're flying high. CMCFM. Ya, bintang Tuhan masih dalam program acara I Love Monday bersama Natalia dan juga Sandra. ya. Tadi kita sudah seru menyaksikan, bukan menyaksikan sih ya, mendengarkan dari kesaksian dua bintang Tuhan. Karena yang tag pertama tadi sudah 2, yang sebelumnya 2 ya, tentang pengampunan ya. Bagaimana mereka harus belajar taat untuk mengampuni orang lain, walaupun itu terasa susah. Tapi tetap mereka belajar lakukan. Nah, yang ketiga ini adalah kesaksian dari kita sendiri. Ya. Jadi ceritanya seperti ini, Sandra. Ini kalau dari saya bintang Tuhan tentang ketaatan. Ini simple aja sebenarnya. Waktu itu jadi saya ini sebenarnya punya usaha gitu lah, usaha kecil-kecilan. Nah, waktu itu di tahun saya udah mulai menjalani usaha ini sekitar mungkin 4 tahun, 3 tahun, kalau sampai sekarang mungkin sekitar 5 tahun ya. Waktu sekitar tahun 2019 sebelum masa pandemi di tahun 2020, saya dapat dorongan dalam hati saya, gitu ya, dorongan untuk coba menjualkan barang jualan saya itu ke online shop yang lain. Macam apa ya, yang makam yang huruf depannya S, huruf depannya T, itu ya bintang Tuhan ya, yang kayak gitu-gitu gitu ya. Udah ada kode ya. Sudah ada kodenya. Jadi saya itu sebenarnya memang cuma menjualkan lewat akun Instagram, gitu. Tapi akhirnya dapat dorongan dari Tuhan tuh seperti itu, sebelum pandemi itu tahun 2019. Cuma memang saya waktu itu orangnya adalah, ya sampai sekarang ada sisi-sisi kayak, aduh Tuhan, kalau membayangkan harus memasukkan produk-produk yang banyak ke dalam akun, mengupload foto, lalu membuat tulisan-tulisan deskripsi gitu ya, memberikan harga-harga, mengurus variasi barang produk dan segala macam, saya sudah pikir, aduh susah ya. Capek ya. Rasanya aduh kok malas ya, aduh Tuhan kayaknya nanti aja deh, nanti. Jadi aku waktu itu memang sudah diberikan kayak dorongan gitu untuk bikin akun itu, tapi aku nggak lakukan. Jadi aku memang coba buat akun itu, tapi aku nggak kerjakan gitu lah itu ya. Nah, kemudian masuklah di tahun 2020 di masa pandemi. Di masa itu adalah masa-masanya sukar ya, benar ya bintang Tuhan. Jadi banyak usaha-usaha mungkin yang gulung tikar, karena masa Covid itu membuat banyak orang tidak bisa berjualan dengan bebas. Transaksi juga kebanyakan nggak langsung, nggak berani ya. Waktu pas awal-awal kan banyak orang nggak berani sampai keluar gitu ya, di rumah aja. Mau jualan makanan juga nggak boleh, nggak berani jualan makanan gitu ya. Jadi waktu itu juga ibadah gereja juga tidak ada, sempat tidak ada, tidak dilaksanakan. Nah, pada saat itulah saya mengalami namanya kesetresan tingkat tinggi karena usaha saya yang sampingan itu sepi gitu ya, karena berhubungan dengan gereja, jadi sepi gitu ya, karena gereja kan tutup tuh ya, bukan tutup sih, online. Jadi tidak membutuhkan barangnya saya jual. Nah, seperti itu. Waktu aku cuman kayak sedih-sedih, kenapa Tuhan, gimana ini Tuhan, jadi kayak bertanya sama Tuhan gitu, kok Tuhan nggak buka jalan gitu, kenapa harus begini gitu ya. Lalu sering berjalannya waktu, aku teringat lagi dengan itu akun online shop itu. Oke, ya, yang T dan S. Ya, akhirnya saya dengan sedikit malu gitu, oh iya, dulu kan pernah disuruh ya buka gitu ya, iklan di situ ya. Dulu aku mikirnya nggak mungkin lah laku gitu. Soalnya jualan saya itu bukan jualan yang banyak orang cari gitu dan yang membutuhkan hanya orang Kristen gitu. Nggak mungkin lah bisa laku di situ. Jadi waktu Tuhan suruh kayak masih ada kayak malas, udah kayak mikir nggak mungkin gitu ya, nggak percaya gitu. Tapi ketika sudah menjalani masa-masa sukar, susah, akhirnya saya melakukan juga yang Tuhan minta gitu pada saya. Dan saya sudah jalani sampai sekarang 2 tahun, ternyata rame ya bintang Tuhan. Jadi kayak apa ya? Saya pikir ini karena saya nggak taat Tuhan. Coba saya dulu tuh taat ya, dari sebelum pandemi saya sudah lakukan gitu. Mungkin saya pas awal pandemi saya nggak nangis sama Tuhan gitu. Saya masih bisa happy gitu, senang-senang gitu. Tapi aku bersyukur sih, walaupun mungkin awalnya tidak taat, tapi Tuhan tuh kayak masih berkati gitu ya. Tuhan masih buka jalan, walaupun mungkin kayak Tuhan tuh nggak balas dendam gitu ya. Iya, betul. Jadi kadang kita kan
misalnya kita kesel sama orang, ini orang ini nggak mau dengerin aku, wes biarin lihatlah nanti ya kamu jatuh gitu ya gitu ya. Tapi Tuhan tuh enggak gitu. Jadi walaupun kita awalnya nggak taat, ketika kita akhirnya datang dan taat gitu, kita lakukan, Tuhan tuh bukan kayak balas gitu. Nah makanya ya kamu sih dulu nggak mau dengerin aku misalnya gitu ya, atau lihat tuh siapa yang benar gitu ya. Enggak gitu. Tapi Tuhan tuh tetap kayak berkatin kita. Tuhan tuh tetap tolong aku gitu. Tuhan tuh malah berkati dengan limpah gitu dari situ gitu. Jadi aku kayak satu sisi aku belajar, iya ya, coba saat itu aku taat langsung. Sampai aku tuh kayak sadar ketaatan itu adalah saat kita dapat perintah, kita lakukan. Iya, betul. Tapi kalau kita dapat perintah kita tidak lakukan, sebenarnya kita sedang tidak taat. Iya. Tapi ketika Lagi kita bandel, lakukan lagi lagi, kita lakukan lagi berarti kita sedang taat lagi. Iya. Kembali bertobat. Ya emang kita ini ya kadang-kadang suka bandel sama Tuhan. Benar ya gitu. Jadi ya mungkin bintang Tuhan pernah gitu. Aku juga pernah ya Sandra ya. Kayak gini. Jadi pergi ke suatu tempat, tiba-tiba kayak di tengah jalan kayak ada dorongan untuk kembali pulang. Tapi kayak aduh malas Tuhan putar balik gitu. Saya sering gitu ya. Aduh, ya kemalasan itu adalah dosa yang besar di bintang Tuhan. Aduh malas Tuhan putar balik, nanti aku telat gitu ya. Ternyata ketika saya sudah pergi, terus akhirnya saya pulang, saya melihat ya kunci pintu tergantung di depan rumah, depan ruko gitu ya, tempat saya bekerja jualan. Jadi saya kayak terus saya langsung buka pintu toko gitu, saya lihat barang-barang masih lengkap. Aduh. Kalau hilang, aduh Tuhan, aku kayak aduh Tuhan maafkan aku, Tuhan bersyukur malaikat berjaga-jaga. Gitu ya, minta Tuhan. Itu tentang ketaatan gitu. Jadi kayak ada waktu gitu. Jadi kalau misalkan Tuhan bilang lakukan gitu. Misalkan Tuhan bilang tolong orang itu, tolong lakukan gitu. Siapa tahu orang itu benar-benar butuh bantuan, atau ceritakan tentang aku pada orang itu. Mungkin itu saat yang tepat buat orang itu dengar tentang Tuhan. Jadi ketaatan itu juga bicara tentang waktu. Walaupun mungkin kita terlambat, bisa jadi bisa diperbaiki. Bisa jadi mungkin hasilnya beda dengan ketika kita taat. Betul. Bisa jadi juga tidak mempengaruhi, itu mungkin bisa, tapi pasti ada berbeda lah ya. Cuman yang sayangnya itu kalau misalkan Tuhan bilang kenalkan aku pada orang itu, terus kita terlambat, misalnya kita nggak lakukan, kita nggak tahu. Mungkin pernah dengar cerita ya, kesaksian kayak gitu, malah dia terlambat gitu ya. Itu kan kayak sedih ya, pasti kayak kita merasa bersalah, aduh coba aku taat kayak gitu ya. Kayaknya aku pernah dengar deh Nat tentang itu Nat, soalnya dulu tuh ada salah seseorang, dia seorang penginjil ya, dia seorang penginjil, dia tuh ada dorongan untuk bersaksi dengan orang yang belum kenal Tuhan ini, tapi dia nggak lakukan. Ternyata dapat kabar besoknya orang itu sudah meninggal. Nah itu ya, jadi kayak pasti orang itu merasa kayak sangat aduh bersalah lagi. Maksudnya mungkin pikirannya coba ya saat itu aku taat, mungkin hari itu dia terima Tuhan, tapi besoknya walaupun dia nggak ada meninggal, ya, dia sudah terima Tuhan. Iya, dia sudah terima Tuhan, rohnya sudah diselamatkan sama Tuhan. Benar ya. sekali. Sering kita meremehkan ya kadang-kadang. Benar, jadi kadang itu kayak penundaan, kita suka menunda-nunda. Seperti mungkin ya ada teman kita tadi bilangnya yang disuruh pergi ke ladang, ditunda gitu ya, misalkan nggak mau Tuhan, misalkan anak yang bungsu itu disuruh ke ladang tapi nggak mau, tapi dia menyesal tapi tidak lakukan. Tapi jangan sampai juga kita seperti anak sulung, sulung ya, bilang iya tapi nggak dilakukan. Itu juga salah, itu juga tidak taat. Ya betul. Bener ya? Yang benar itu ketika disuruh langsung melakukan. Itulah ketaatan yang benar. Susah sih, tapi ada Tuhan. Nggak apa-apa, Tuhan sanggupkan ya. Tuhan sanggupkan untuk taat. Cuman kalau misalkan kita sudah sempat kayak aku gitu ngalami yang ketidaktaatan itu, aku jadi kayak misalkan Tuhan apa gitu ya, aku berusaha untuk taat karena aku nggak mau kayak mengulangi gitu ya. Mungkin ya bagus juga kalau kita mungkin pernah mengalami hal kesalahan-kesalahan karena ketidaktaatan, seperti tadi kesaksian pertama kan dia tidak taat, akhirnya dia sadar bahwa Tuhan tuh sebenarnya sedang menjagai dia lewat setiap perintah Tuhan, lewat setiap apa yang Tuhan katakan. Betul. Masalah pengampunan juga ya. Justru kadang ada orang mungkin yang berpikir kalau aku benci sama dia itu malah membuat apa ya, dia bahagia atau menderita, kamu pantas seperti itu. Tapi sebenarnya itu sedang menyakiti hatinya juga. Benar. Sedang membawa beban di dalam hatinya kan. Tapi setelah kita dengar misalnya, mungkin bintang Tuhan ada yang salah satu mungkin dulu pernah berpikir seperti itu ya. Terus kita dengar dari kesaksian dua bintang Tuhan ini, ketika kamu mengampuni
justru damai sejahtera itu bisa menguasai seluruh hidupmu. Benar itu. sekali ya. Jadi katanya juga kan hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Jangan sampai kita benci sama orang kan hati kita sebenarnya nggak pengen Iya, gembira nggak sih? itu malah jadi nggak- racun. Benar. Dan Yang malah terus kita bisa mengalir. mungkin sakit ya. Betul. Oke. Itu dari saya. Iya. Kalau dari Sandra gimana nih tentang waktu taatan? ya. Tadi masalah Saya tentang tentang waktu. waktu. Oke, Ah. tentang waktu ya. Dulu saya diingatkan dulu itu ketika saya penasaran kenapa ada hal yang seperti ini kan. Kalau dicari di sains itu jawabannya nggak pernah memuaskan hati saya. Itu cuman kayak antara jawaban yang satu ke jawaban yang lain, tapi dia tidak memberi akar dari jawaban itu. Jadi saya cari akarnya tuh nggak ada gitu loh, kayak selalu muter-muter di area itu. Nah, setelah lama nunggu ya, waktu itu saya juga menempatkan identitas saya itu di prinsip dan tujuan hidup yang dulu saya bangun waktu saya belum mengenal Tuhan. Dan ada badai hidup ya saat itu ya. Saya kehilangan jati diri saya, identitas saya. Jadi hidup nggak tahu mau ngapain. Itu pertama kali saya ngerasain seperti itu. Tapi waktu itu karena saya juga termasuk orang yang gak tahan ya, dalam keadaan sudah tertekan, terus rasanya hati saya tuh kosong. Saya sudah baca firman saat itu, tapi kan untuk bisa terisi itu kan butuh waktu ya. Saya marah gitu loh. Saya marah waktu itu sama Tuhan. Ini kenapa diizinkan seperti ini? Kok saya dibiarkan merasakan hal seperti ini tuh lama banget, sekitar 1 tahun lebih ya. Dan waktu itu sudah ada pikiran untuk bunuh diri. Tapi bukan bunuh diri itu dramatis ya. Itu kayak ada pikiran, oh iya ya kalau Pengen saya mati aja gitu ya. enggak. Kayak apa ya Nat ya, kayak aduh minum obat tapi banyak deh. Jadi enggak, aku tidur terus aja, aku enggak perlu merasakan sakit ini lagi. Tapi waktu itu saya dengar suara, jangan katanya. Jangan, kalau kamu lakukan itu kamu tahu kamu kemana. Gak jadi, sadar langsung baru mikir, loh kok aku mikir seperti itu sih gitu kan. Padahal dari dulu gak pernah ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, waktu dalam pencarian kebenaran ini, waktu itu saya sempat marah ya, sebenarnya sempat marah sama Tuhan kenapa mengalami hal seperti ini. Saya menunggu jawaban kok gak ada jawabannya. Saya mulai merasa saya kayak dipermainkan, saya kayak ada di lingkaran itu terus tanpa tahu jalan keluar. Tapi setiap waktu saya udah mau mulai, aduh aku mau tinggalin Tuhan aja deh, mending aku hidup kayak dulu lagi aja, ngapain ikut Tuhan kayak gini tapi gak ada jawabannya gitu loh, hidup gak jelas. Tapi ada sesuatu tuh dalam hati saya menahan saya untuk gak ambil keputusan itu. Saya bingung, karena waktu itu saya gak terlalu merasakan ya, saya bukan orang terlalu merasakan sesuatu di hati. Jadi malam itu ketika pulang dari gereja, saya ngobrol sama gembala saya tanya, Pak kenapa ya, saya tunggu dulu semuanya pulang, tinggal saya di mobil itu sama Pak Gembala saya tanya, kenapa ya saya mau ngambil keputusan tapi seperti ada yang tahan saya untuk nggak ambil keputusan itu. Terus gembala saya ini ngomongnya sederhana banget waktu itu, dia lagi nyetir, dia bilang, karena kalau kamu ambil keputusan itu sekarang nanti kamu kecewa sama Tuhan katanya. Oh kata saya diem waktu itu, saya diem. Oh ya udah deh, aku nggak ambil keputusan, aku tunggu aja. Ternyata setelah aku menunggu beberapa lama, sekitar dari hari ketika gembala saya ngomong itu sekitar 2-3 bulan kemudian, jawabannya tuh dalam 1 hari itu semua dijawab sama Tuhan hanya dengan 1 kejadian. Dan itu udah membuktikan, oh ternyata selama ini saya yang tidak taat sama Tuhan, makanya saya jatuh di situ teman-teman. Ternyata ya, saya mengerti ternyata setelah kejadian itu, ketika Tuhan tuh menunda ya, mau apapun itu, masalah waktu kan. Kalau Natalia tadi kan sharing Tidak tepat waktunya. masalah waktu kapan seperti itu. Mungkin seringkali saya tidak sabar terus Menunggu. kayak seperti kok nunda terus kapan waktunya. Nah saya mikir, aduh nanti gimana gitu kan. Tapi maksud Tuhan itu ketika seperti itu kita belajar sabar untuk mendengarkan jawaban. Kedua, ketika momen yang tepat itu datang dan kita mau menunggu dan kita tahu jawabannya, itu akan lebih ting gitu loh. Kita langsung paham tuh, langsung ngerti semuanya, dan kita tuh nggak gitu. Kita tahu jawabannya, tapi nggak dong gitu loh. Nggak. Hah? Maksudnya apa sih Tuhan gitu loh? Maksudnya apa Dan Tuhan? gak puas mungkin ya. Akhirnya nggak maksimal. Jadi ketaatan kan tadi kita bicara tentang pasangan ya. Pasangan itu juga Tuhan tahu masa depan yang terbaik buat kita. Masa depan kan gak cuma masalah keuangan lah, rumah lah, mobil, pasangan juga termasuk gitu. Terus pengampunan ya, pengampunan itu bukan masalah siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi pengampunan itu tentang bagaimana Tuhan mengampuni kita, betapa besarnya kasih sampai kesalahan itu gak diingat lagi. Dan yang ketiga tuh masalah waktu.
waktu itu juga penting. Seringkali Benar ya? kita mengabaikan waktu. Benar, aku mengingat tentang kamu tadi cerita tentang menunggu nih ya, kan menunggu jawaban Tuhan dari setiap pertanyaanmu. Aku ingat ilustrasi gitu ya, ada seorang anak kecil, dia disuruh duduk di depan, di mejanya di depan tuh ada coklat, Oh iya. disuruh mamanya tunggu ya 15 menit. Ya, jadi anak kecil tuh ngeliatin coklat tuh, dia mau pegang, dia mau jilat-jilat gitu ya, dia nggak sabar nunggu gitu, tapi akhirnya dia pas dia mau ambil terus dia nengok ke kanan, dia ingat mamanya ngomong tunggu 15 menit ya. Iya. Akhirnya dia berusaha mengalihkan diri mengerjakan yang lain. Dia ambil mainannya, dia main-main tapi dia sambil ngeliat-liatin coklatnya juga gitu ya. Lucu sekali. Nah, itu seperti kita saudara, ketika kita disuruh Tuhan mungkin menunggu gitu ya. Karena kita tergoda juga, ih Tuhan jawabannya apa? Ih Tuhan aku pengen gitu ya. Terus sambil mungkin noel dikit, jilat-jilat mungkin ya. Nyicip Lucu dulu. ya. Menunggu, ketaatan pun juga berbicara saat waktunya itu Tuhan perintah kita lakukan, dan juga soal menunggu itu pun kita harus taat gitu. Ketika Tuhan bilang tunggu, ya kita harus Ya, taat. tunggu. Iya, Taat. tunggu. Karena aku percaya Tuhan tuh sedang mengajari kayak anak kecil nih. Tuhan tuh mamanya kan sedang ngajarin dia untuk belajar mengendalikan diri, untuk bisa mengendalikan emosinya dan segala macam. Mungkin Tuhan pun juga sedang mengajarkan kita, melatih kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Mungkin Sandra sedang dilatih nih pengendalian diri Ya. untuk sabar menghadapi Tuhan gitu. Sabar menunggu jawaban Tuhan. Sabar menunggu jawaban Tuhan. Kesabaran ya, kesabaran salah satunya. Ya berarti taat itu juga salah satunya melatih kita untuk sabar. Sabar Nah. dengan waktu, sabar dengan keadaan, sabar juga menunggu jawabannya Tuhan. Benar ya, karena kalau misalkan kayak saya gitu nggak suka suruh menunggu tuh paling nggak suka gitu ya. Oh, iya. Pengennya on time aja. Kalau nggak on time tuh kayak aduh gitu. Pengen cepet selesai gitu. Iya betul. Gitu ya. Jadi itu tadi kesaksian yang sudah kita bacakan dan sudah kita ceritakan buat bintang Tuhan semuanya. Pasti terberkati ya bintang Tuhan ya. Pasti itu ya, nggak mungkin Kasih kesaksian love-nya orang-orang. sing gitu ya. Klik like. Like. Dan juga subscribe. Ya. Siaran-siaran kami yang tentu saja kami mempersiapkannya supaya menjadi berkat buat bintang Tuhan Betul. semuanya. Oke. Kita akan akhiri bintang Tuhan siaran pada hari ini. Kalau biasanya yang tutup adalah narasumber, karena tadi Sandra sudah buka, Iya. saya akan tutup gitu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau siaran pada hari ini sudah selesai. Tuhan, terima kasih untuk setiap pengalaman kisah-Mu Tuhan yang dibagikan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang kami dengarkan ini adalah suatu bentuk kasih-Mu buat setiap kami. Bahwa ketaatan adalah suatu cara Tuhan di mana kami boleh belajar mengasihi Engkau, di mana Kau juga boleh mengajari kami Tuhan untuk kami boleh lebih lagi serupa dengan Engkau. Amin. Tuhan, pimpin kami, kuatkan setiap kami agar boleh selalu Tuhan belajar taat di dalam hidup kami, tanpa bertanya, tanpa ingin banyak tahu Tuhan, tapi kami boleh belajar untuk selalu taat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap siaran ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap bintang Tuhan sudah mendengarkan. Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke bintang Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat bintang Tuhan yang sudah mengikuti siaran I Love Monday dari awal sampai akhir. Pastinya bintang Tuhan terberkati ya. Tentu dong. Nah, kita mau undur diri dulu. Saya Natalia. Dan saya Sandra. Tetaplah menjadi Jadi, bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Keep calm and I love Monday. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Fly